Terima kasih saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jabar menyapa warga Anda di Jawa Barat yang hari ini sedang menyaksikan Kompas TV. Tentu di segmen 2 ini kita masih membahas tentang rumah tahfidz inklusif Yasmanti yang memang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Evi cukup panjang lebar, tapi ada beberapa hal yang memang juga ingin masih saya tanyakan dan sudah bersama dengan Kang Doni. Beliau juga dari pengurus Yasmanti dan kita akan sapa beliau. Kang Doni, apa kabar? Baik, baik. Luar biasa. Sehat ya Kang? Alhamdulillah, sehat, semangat. Oke, luar biasa Kang Doni. Dalam beberapa kesempatan banyak aktivitasnya dan ternyata salah satunya kita temukan di Rumah Tahfidz Yasmanti ini. Kang Doni, kalau bicara rumah inklusif, rumah tahfidz inklusif Yasmanti, kenapa sih pakai kata inklusif? Inklusif itu mungkin kurang dikenal ya, tapi sebagai gambaran ya untuk mudahnya Anda tahu eksklusif. Nah, itu adalah lawan tidak eksklusif, itu inklusif. Inklusif ini karena dalam rumah tahfidz ini kami ingin juga memberi kesempatan kepada teman-teman disabilitas untuk juga mendalami atau belajar, paling tidak belajar membaca Al-Quran. Di antaranya adalah teman-teman netra, teman-teman buta, teman-teman tuli, dan teman-teman berkebutuhan khusus, dan juga disabilitas lain. Jadi memang kami merencanakan itu sebagai salah satu bagian dari upaya kami untuk mengajarkan Al-Quran. Itu sepertinya. Jadi selain tentu kami sangat berharap pada masyarakat di sekitar sini juga kami bagian dari, bahkan kami membuka gratis untuk masyarakat dan juga untuk alumni SMA 3 yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai bagaimana tahfidz yang membaca Al-Quran yang benar dan sampai dengan yang bersanad internasional itu sebetulnya. Sehingga rumah tahfidz ini memang kami dedikasikan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus tersebut. Oke. Tapi kan tantangannya tidak mudah Kang Doni. Artinya banyak juga yang memang gambarannya ini kayaknya sulit deh gitu. Ya itu, itu mungkin karena disebut orang sulit, disebut oleh kita disebutnya sebagai tantangan. Ya, tantangan. Kami dari alumni SMA 3 ini senang tantangan itu. Salah satu yang paling saya cerita adalah yang paling sekarang ini tantangan besar adalah mengenai teman-teman tuli. Kalau netra itu dengan braille sudah banyak dikembangkan, Al-Quran braille kita bisa baca dan sebagainya. Dan juga kalau yang tuli ini dari penelitian awal kami, baik melalui data-data sekunder dari atas angin, dari web dan sebagainya, memang tidak ada ya. Kami harus sebutkan dengan itu tidak ada satu standar bahasa isyarat untuk Al-Quran. Itu diperdebatkan dengan ramai di dunia maya bahwa bahasa isyarat untuk bahasa Arab ada. Tapi untuk bahasa Al-Quran belum ada atau bahkan sekarang masih diperbincangkan dan dibahas. Nah, di sini kami bertemu dengan teman-teman yang sehari-hari memang melakukan itu dan mereka sudah menemukan cara-cara untuk bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Itu sebabnya kami bekerja sama. RTY ini bekerja sama dengan Rumah Tuli dari Jatiwangi ya, Rumah Tuli dan kemudian Isyarah. Itu kita bertiga ini tentu nantinya juga dengan di bawah koordinasi Kementerian Agama. Ini sekarang sudah dalam tahap pengembangan. Ini bahasa isyarat ini kita prediksi akan kita jadikan bahasa isyarat standar untuk setidaknya Indonesia dan bahkan kita maunya sampai dengan internasional. Itu sebabnya kami segera akan mendaftarkan ini kepada HAKI untuk supaya hak intelektual untuk itu bisa diakui. Itu tadi kita lihat juga ditampilkan
atau teman-teman juga yang lihat YouTube masih bisa memutar kembali saat peresmian. Dan bahasa isyarat ini sangat-sangat praktis karena dilakukan oleh dan sudah diuji cobakan oleh mereka-mereka yang memang sehari-harinya mengajarkan tafsir kepada teman-teman yang tuli. Teman tuli. Tuli ini sering sebut tunarungu. Mereka bilang nggak mau mereka tunarungu. Mereka maunya tuli ya, tuli aja. Gitu. Oke, baik. Artinya memang ini mudah-mudahan ada menjadi baku nanti ke depannya bagaimana Al-Qur'an diterjemahkan oleh teman-teman atau kemudian memberi tahu kepada teman-teman teman tuli kita. Nah, terakhir Kang Doni, harapan dari Rumah Tahfidz Yasmanti ini atau RTY ya. RTIY di apa namanya disingkatnya RTIY, apa harapannya? Wah, harapannya tentu sarana ini harus bermanfaat. Harus kita dorong supaya bermanfaat seluas-luasnya. Karena ruang-ruang seperti ini di mana kami mencoba sebuah konsep untuk belajar dengan alam, di alam terbuka, tidak hanya dinikmati oleh teman-teman yang yang tidak berkebutuhan khusus, tapi semua orang bisa menikmati. Dan kami percaya bahwa dengan belajar yang lebih baik suasananya itu akan lebih mudah. Itu sebabnya kami juga mengambil lokasi yang baik lah, jadi sehingga tidak hanya untuk berfoto-foto itu, tapi harapannya tentu fasilitas ini dimanfaatkan oleh semua teman-teman kita sendiri di alumni SMA 3 untuk belajar lebih banyak mengenai Al-Quran, dan khususnya untuk teman-teman berkebutuhan khusus, sehingga walaupun desain bangunannya juga dibuat untuk mereka yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Itu harapan saya, dan semoga ini juga mengetuk hati semua untuk lebih memperhatikan bahwa ada orang-orang yang juga perlu untuk tahu Al-Quran dengan lebih baik dalam keterbatasan mereka. Saya rasa itu. Baik, terima kasih luar biasa Kang Doni. Mudah-mudahan harapannya adalah harapan kita bersama juga bagaimana orang yang berkebutuhan khusus juga bisa dalam tanda kutip menikmati dan kemudian bisa beribadah juga, membaca Al-Quran dan menerjemahkannya dan menyebarluaskannya. Kang Doni, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi pagi hari ini bersama dengan Kang Doni. Setelah jeda kita akan kembali.